Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu model media interaktif dalam pembelajaran IPS SD atau MI. Dengan saya, Karisma Isa Fitri, NIM AHEL 3265, PGMI 5D. Media interaktif dalam pembelajaran IPS mengacu pada penggunaan berbagai alat atau teknologi yang memungkinkan interaksi aktif antara siswa dan materi pembelajaran dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Media interaktif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran IPS. Model pembelajaran interaktif mengacu pada falsafah pendidikan konstruktivisme bahwa pengetahuan dibentuk oleh siswa, bukan ditransfer dari guru. Dalam proses pembentukan pengetahuan tersebut, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator. Salah satu kebaikan dari model pembelajaran interaktif adalah bahwa siswa belajar mengajukan pertanyaan, mencoba merumuskan pertanyaan, dan mencoba menentukan jawaban terhadap pertanyaannya sendiri dengan melakukan kegiatan observasi. Dengan cara seperti itu, siswa atau anak menjadi kritis dan aktif belajar. Pada pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran interaktif, pada setiap kegiatan pembelajaran terdapat 7 karakteristik kegiatan pembelajaran yang memiliki nuansa interaktif, yaitu yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran jelas yang hendak dicapai melalui kegiatan pembelajaran. Materi pembelajaran dibahas secara sistematis dalam kegiatan pembelajaran. Guru meningkatkan minat dan motivasi belajar sehingga setiap siswa terlibat aktif. 4. Guru memiliki kualifikasi dan kompetensi pendidik. 5. Metode pembelajaran yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 6. Menggunakan sumber belajar baik berupa media maupun sumber materi. 7. Terjadinya interaksi antar komponen pembelajaran secara komponen. Optimalisasi interaksi dalam proses belajar mengajar akan bergantung kepada 9 faktor yang perlu diperhatikan oleh guru agar siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Faktor-faktor tersebut adalah: pertama, faktor minat dan perhatian. Minat dan perhatian siswa merupakan faktor utama penentu keaktifan siswa dalam kegiatan belajar. 2. Faktor motivasi. Dalam kegiatan pembelajaran, guru berperan sebagai motivator untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri siswa, dan motivasi intrinsik pengaruh dari luar dari dirinya, agar siswa mau dan mampu melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, faktor latar atau konteks. Dalam kegiatan pembelajaran, guru perlu mencari tahu bagaimana keterampilan dan sikap yang telah dimiliki oleh siswa dengan 2 tujuan, yaitu agar tidak terjadi pengulangan materi karena hal tersebut dapat menimbulkan kebosanan bagi siswa, dan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki siswa tersebut. Yang keempat, faktor perbedaan individu. Guru harus tetap memperhatikan kesamaan dan perbedaan siswa dengan cara mengoptimalkan pengembangan kemampuan mereka masing-masing. Yang kelima, faktor sosialisasi. Upaya guru menyalurkan kebutuhan anak akan hubungan sosial tersebut dapat dilakukan dengan belajar kelompok, sehingga dapat mengembangkan potensi dan melatih anak untuk menciptakan suasana kerjasama. Proses pembentukan kepribadian, tumbuh kesadaran akan perbedaan di antara temannya yang dapat menumbuhkan solidaritas melalui saling membantu menyelesaikan tugas. Yang keenam, faktor belajar sambil bermain. Faktor di sini lebih dimaksudkan pada kegiatan pembelajaran yang berlangsung dalam suasana menyenangkan sehingga akan mendorong siswa aktif belajar. Selain itu, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan daya fantasi siswa akan berkembang. Yang ketujuh, faktor belajar sambil bekerja. Belajar sambil bekerja adalah kegiatan yang nyata yang dilakukan siswa untuk memperoleh pengalaman baru yang relatif mudah diingat dan tidak cepat lupa. Yang kedelapan,
Faktor inquiry. Berikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri informasi yang ada kaitannya dengan mata pelajaran. Karena pada dasarnya, siswa memiliki potensi untuk mencari dan menemukan sendiri. 9. Faktor memecahkan masalah. Dalam kegiatan pembelajaran, tantangan dapat diciptakan oleh guru dengan mengajukan situasi bermasalah yang terkait dengan materi pelajaran agar siswa peka terhadap masalah. Media interaktif dalam pembelajaran mengacu pada penggunaan berbagai alat teknologi yang memungkinkan interaksi aktif antara siswa dan materi pembelajaran dalam ilmu pengetahuan sosial. Media interaktif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran IPS. Beberapa contoh media interaktif dalam pembelajaran IPS meliputi aplikasi komputer, aplikasi atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pembelajaran IPS. Ini bisa termasuk simulasi geografi, sejarah interaktif, atau basis data untuk penelitian sosial. Yang kedua, video interaktif. Video yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan konten seperti memilih jalur cerita, menjawab pertanyaan, atau menggali lebih dalam informasi tentang topik tertentu. Yang ketiga, permainan edukatif. Permainan yang dirancang untuk mengajarkan konsep IPS. Setiap permainan peran sejarah, permainan simulasi pemerintahan, atau permainan teka-teki geografi. Yang keempat, situs web edukatif. Situs web yang menawarkan sumber daya interaktif, video pembelajaran, dan aktivitas yang terkait dengan topik IPS, seperti situs web museum virtual, peta interaktif, dan platform pembelajaran online. Dan yang terakhir yaitu aplikasi mobil. Aplikasi ponsel yang memungkinkan siswa untuk belajar IPS di mana saja dan kapan saja. Aplikasi ini sering mencakup flashcards, kuis, dan materi pembelajaran interaktif lainnya. Baik, itu tadi materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.